Banyak nanya-nanya tinggal gimana kita tinggal di Belanda, jadi kita pergi jalan-jalan ya. Do you want to know? Oke. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama kami ya di Belanda. Banyak teman-teman yang nanya kalau aku tinggal di Belanda udah berapa lama? Lamanya udah lama, udah arah ke 30 tahun. Orang-orang yang di luar Belanda yang nanya-nanya ya. Jadi aku kali ini sama si Uda akan berbagi. Kami mau jalan-jalan dengan mobil aja, kasih lihat situasi kami di Belanda, di mana bagaimana tempat kami tinggal di provinsi Noord-Holland, kira-kira 40 km dari Amsterdam. Udah ngajak kalian nanti di daerah kami itu ada kota tua, ada kanal lebih tinggi dari daratan, terus ada lokasi ladang-ladang tempat biasanya kalau musim bunga, kalau musim semi datang itu ladang-ladang bunga tulip, itu daerah kami juga. Terus apa lagi? Kincir angin, ya itu perlu kincir angin juga ada di lokasi kami. Rumah tani. Ya, rumah petani. Terus kota tua Cismarek yang biasa orang kalau liburan ke Belanda dia pergi ke melihat Cismarek, salah satu kotanya di tempat kami, Alkmaar. Aku tinggal di pinggir Heerhugowaard namanya. Jadi Alkmaar, Heerhugowaard, Langdijk ya, satu area gitu. Jadi aku sama Suda akan ngajak kalian satu persatu aku perlihatkan di mana lokasi kincir-kincir angin, kota-kota tua, tempat orang ada acara-acara Cismarek tiap tahunnya di musim panas, musim semi. Terus lokasi ladang-ladang tulip. Oke? Aku sama Uda akan berbagi sama kalian. Ikuti videonya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Nah teman-teman, kita berangkat dari sini depan rumah, kita jalan. Ini lokasi rumah kami. Ini kira-kira lingkungan kami tinggal. Ada air di belakangnya. Ini juga kanal ya. Ya. Jadi kanal ini selalu dibikin ya. Kalau ada proyek rumah, mereka bikin kanal-kanal juga untuk pembuangan. Jadi lengkap semua. Jadi ini daerah kami tinggal, Heerhugowaard. Sekarang kita menuju lokasi Alkmaar. Ya, Alkmaar. Nah, kita sekarang menuju Alkmaar. Jadi air yang kita lihat itu kana-kana itu dibikin. Dulunya lokasi ini ada lokasi rawa-rawa. Terus di Belanda mereka bikin perkampungan ya Dan ya. Dia bikin perkampungan, ada kanal, ada jembatan-jembatan seperti biasa di Belanda terkenal yang kayak gitu. Pohon-pohonnya pada botak. En deze kanalen zijn vooral bedoeld zodat al het regenwater dat het goed weg kan. Oh ya. Anders krijg je ook overal banjir en dat is gelukkig niet. Jadi kanal-kanal ini kata si Uda tujuannya adalah untuk tempat penyaluran air hujan. Kalau enggak banjir semua. Banjir. Nah, ini lokasi-lokasi ladang tulip. Jadi di perjalanan ke kota Alkmaar yang daerah kita juga, ini dia. Jadi musim semi biasanya aku pamer-pamer ladang-ladang bunga ini di sini lokasinya. Nanti bulan April, Mei dia udah datang lagi. Ja, dat betekent dat de bollen die zitten al in de grond. Ja. Ze hebben er stro overheen gedaan vanwege de vorst, dat die bollen niet kapot gaan. Ini kanal juga, ada rumah-rumah dalam air, itu juga terkenal di. Mereka namakan woonboot.
Jadi rumah mereka itu dalam air. Ini kita udah di pinggir mau arah ke Kota Tua, Alkmaar. Jadi ini rumah-rumah orang di Belanda ya. Begini model-modelnya. Paling ujung dari jalan ini biasanya ada toko Asia, tempat kita belanja ikan asin, Indomie. Tapi hari ini kita nggak mampir. Tuh, kanal lagi. Kalau musim panas enak ya dan ya asik ya musim kijk, panas. hier links heb je woonboten. Yang di kiri itu juga woonboot, rumah kapal. Tuh kalau kita nyebrang itu ada toko Asia. Ya ini di Kota Alkmaar ya. Dit was vroeger gewoon industrieterrein, hè? Er zijn nu allemaal woningen gemaakt. Iya, dulu area yang barusan kita lihat itu tempat lokasi untuk pabrik-pabrik gitu, perusahaan. Nah ini kana-kana yang di Alkmaar bagus ya. Di Belanda kan memang terkenal kanal-kanalnya. Jadi ini Alkmaar ini juga kota tua yang biasanya juga ada pasar keju Cismarek untuk turis-turis dari luar. Jadi sekarang agak sepi karena memang lockdown. Di Belanda memang lockdown sampai sekarang. Malam juga orang nggak boleh keluar. Semua toko-toko ditutup kecuali supermarket. Yang buka cuma supermarket. Nggak lockdown aja Belanda udah sepi, apalagi lockdown tuh hampir nggak ada orang. Kijk, heb je ook van die ophaalbruggen. Hè? Die gaan mooi omhoog. Dan kunnen ze open en dicht. Jembatan yang bisa dibuka ditutup kalau kapal lewat. Nah, jadi ini Kota Alkmaar itu. Kita sering sepedaan ke sini juga waktu jam. Di sini ada toko Bandung ya, toko Bandung kita bisa ambil makanan juga di sini. Gereja tua sebelah kanan kita lihat nggak dipakai lagi, dipakai cuma untuk pertunjukan. Kijk, heb je weer een ophaalbrug hier voor je. Ah, ini jembatan ini bisa dibuka tutup. Tuh, bagus ya. Bagus kanalnya. Jadi kalau ada kapal lewat, jembatan ini bisa naik ke atas. Jadi beginilah kota tempat kami tinggal di Belanda. Jadi ada teman-teman bisa bayangin seperti apa. Jadi kalau nggak ke Belanda, melalui video-video ini pun kita juga udah merasa jalan-jalan ke Belanda, bukan? Tuh? Ya. Iya. Bangku-bangku tempat duduk biasanya musim panas enak duduk di bangku. Kijk, weer een ophaalbrug. Banyak jembatan-jembatan yang untuk bisa naik turun untuk kapal lewat. Ja, het zijn met name hogere boten, hè? Want anders kunnen ze er niet onderdoor. Iya. Karena kapalnya tinggi jadi nggak bisa lewat kalau nggak diangkat jembatannya. Cuma kita ke jembatan yang besar yang nggak lewat ya? Jawel, straks. Ya tidak buka. Nee, gelukkig niet. Dan moet je de tijd stoppen. Aha. Ya, ik bedoel laten zien. Biasanya yang sebelah kanan ini jembatannya luas, itu juga naik turun kalau ada kapal yang besar lewat.
Tapi kali ini kita nggak kebuka, kita lewat aja. Nah, sebelah kiri dari ini biasanya ada Cismarek, itu lokasi. Nanti kita ke sana ya. Sepi kan, nggak macet. Kijk, een stopje altijd netjes voor voetgangers hè, die oversteken bij een zebrapad. Ya, ya kalau di Belanda kalau ada, biasanya kalau nggak di kota-kota besar ya, kalau ada tempat penyeberangan otomatis orang naik sepeda, naik mobil, dia otomatis stop untuk orang penyeberang jalan. Kayak gini, ini otomatis ada yang pakai mobil, dia stop. Ya, pohon-pohon masih belum bertunas, daunnya belum nongol, masih bulan Januari mau Februari. Nanti bulan Maret baru dia agak nongol. Sekarang masih botak. Jadi bukan pohon mati ya, sebagian orang mikir itu pohonnya udah mati, bukan mati, tapi karena musim dingin, musim gugur memang kayak begitu. Jadi di Belanda biasanya memang di mana-mana biasanya di Belanda ada kanal-kanal, khususnya di kota-kota tua ya. Ja. Kota-kota tua ada kanal. Ini biasanya lokasinya tempat orang bergelar kalau hari raya raja. Orang-orang bebas berjualan, dagang barang-barang yang nggak kepake di rumah tapi masih bagus, bisa dijual bebas hari itu. Di sini lokasinya. Kijk, het is wel bijzonder hè, gewoon een molen in een oude stad hè. Ya, ini ada kincir angin di pusat kota. Air, di bawah air itu tempat parkir mobil. Dia bangun. Jadi kita mau parkir mobil di kota, di bawah ini, di bawah air ini. Kijk, dat gedeelte wat je hier ziet van Alkmaar is echt het oude gedeelte hè, rondom die kerk. Ja. Dan heb je al een heel breed kanaal eromheen als verdediging tegen vijanden. Oh ya, ini kanalnya agak lebar, agak luas karena katanya zaman-zaman dulu ya. Ja. Karena benar-benar kota tua zaman-zaman dulu kalau untuk melindungi diri gitu dari lawan. Jadi bukti itu kota-kota tua, kalau ada gereja-gereja besar zaman-zaman dulu selalu ada di kota tua. Tuh, itu City Hall-nya Alkmaar. Yang merah itu, ini bangunannya baru. Bangunan tuanya di jalan yang nggak bisa lewat mobil. Kita nggak lewat ke sana. Kita cuma muter pakai mobil aja untuk kasih lihat, ngajak teman-teman yang pengen tahu lokasi kami tinggal. Jadi melalui ini aja. Jadi dari atas mobil aku ngajak jalan-jalan bareng sama si Uda. Ini kalau hari Sabtu biasanya hari pasar ada tenda-tenda orang jualan. Nah, ini lokasi Cismarek itu depan gereja itu, di samping gereja itu yang kosong itu tempat orang ada atraksi-atraksi untuk Cismarek, untuk turis-turis pada musim semi dan musim panas. 2 kali seminggu. Restoran semua tutup, nggak buka. Hotel biarpun buka tapi nggak ada makanan. Nasib. Di mana-mana memang ada masalah corona. Ini bangunannya aku suka. Sekarang kita menuju ini kincir angin. Jadi salah satunya juga ada di pinggir kota, kincir angin.
Kalau kita mau sepedaan di seberang itu juga bagus. Kami sering sepedaan kalau cuaca bagus di antara kincir angin. Ada 3 kincir anginnya di sini. Kita lanjut ke tempat lokasi lain kincir angin. Nah, ini lokasi bunga-bunga tulip, ladang-ladang tulip. Jadi kita sering naik sepeda atau siang atau malam sebelum maghrib sepedaan ke sini untuk mejeng-mejeng di ladang-ladang tulip. Jadi ini daerah kami. En nu over een dijk, hè? En links heb je waterkanaal. Ini rumah En tani. rechts is het allemaal laag. Ya, kalau kita lihat ya sebelah kirinya itu air itu kanal, kanalnya di atas. Jadi yang di bawahnya rumah-rumah orang. Jadi kanal itu lebih tinggi dari daratan, itu maksudnya. Jadi ini yang rumah-rumah besar itu rumah tani. Seperti ini rumah-rumah tani di Belanda. Nah, ini di perkampungan kecil. Tuh kan lebih tinggi air dari daratannya. Yang sebelah kanan air, sebelah kiri daratan. Nanti kita bisa lihat kalau ada rumah tani, cuma yang terlihat cuma atapnya atau setengah itu kan. Kelihatan sebelah kiri itu rumah petani, yang sebelah kanan air. En die rode strook hier op de weg is speciaal voor fietsers. Ya, kalau kita lihat di jalan ada merah, garis merah itu khusus untuk sepeda. Jadi dipisahin, orang bersepeda sama mobil dipisahin gitu. Tuh di seberang air terlihat kincir angin lagi. Kita ke sana. Jadi memang terkenal ya kincir angin di Belanda. Ja, en vaak wonen hier ook mensen in zo'n molen. Ya, nah, di kincir angin ini sekarang orang banyak dijadiin rumah, tempat tinggal ya. Ya. Kalau di kota gereja biasanya dijadiin rumah atau toko. Ini kincir angin sering dijadiin tempat tinggal. Ini nggak jauh dari tempat kami, lokasi kami, pinggiran tempat kami tinggal ini. Ini restoran tutup. Iya, gara-gara corona semua mendapat dampaknya. Een paar maanden dicht. Iya, udah beberapa bulan. Tuh, ini sebelah kiri kan kita lihat lagi rumah tani, sebelah kanannya air. En die molens werden ook gebruikt om het water weg te pompen hè, in de kanalen. Oh, ini lokasi-lokasi dekat rumah kami. Jadi ada kanal, ada lokasi rumah baru, pasti ada kanal. Want vroeger waren dit weilanden, dan had je ook altijd slootjes van het water weg kon. Ya, weiland itu rawa-rawa. Ja. Rawa-rawa kita namanya. Nah, ini juga, ini udah lokasi baru. Sebelah kirinya ada danau, danau itu juga dibikin, danau buatan ini. Zodat al het regenwater allemaal goed weg kan lopen. Hè? Ya, danau buatan tempat penyaluran air hujan kalau turun biar nggak banjir. Nah, di sini juga ada orang bikin rumah, kadang dia bikin kayak pulau gitu. Tuh rumah di pulau. Jadi satu rumah satu. Ini juga kanal. Bagus kan? Jadi ini sebenarnya bukan terlalu tua lokasi rumah termasuk rumah baru juga gitu. Bukan yang tua. Tuh bunga narsis sudah mulai tumbuh. Udah mulai sekarang, padahal masih Januari, seharusnya udah mulai hampir Februari, padahal seharusnya bulan Maret, tapi sekarang mungkin karena cuaca agak lebih bagus, cepat nongolnya. Warna-warna kuning itu narsis. Jadi sebelum tulip biasanya narsis atau sejalan dengan tulip narsis. Dari kejauhan. Jadi danau itu danau buatan. Ini semua digali. Hebat ya.
Itu ada angsa dalam air. Itu pulau di tengah-tengah itu untuk burung. Itu jalan sepeda, khusus sepeda. Nah, ini udah nyampe di rumah lagi. Udah hampir nyampe di rumah lagi. Nah, ini di jalan kami tinggal. Kami tinggal di sini, jadi di belakang rumah kami air kanal, depannya begini. Yes, akhirnya nyampe di rumah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, itu tadi ya, kami sudah berbagi. Semoga pada suka ngikuti video kami ngajak jalan-jalan di daerah kami di Belanda. Mudah-mudahan teman-teman pada suka ya Dania. Jadi kalau pada suka jangan lupa ya kasih komentar, atau ada yang tanya kasih tahu kami. Oke, sampai lain kali ya. Terima kasih udah ikut bersama kami. Dah. Dadah.